Jadi Pramuka Garuda itu jukran pertamanya itu di tahun 80. Kalau nggak salah jukran nomor 45 ya, tahun 80. Lihat berapa jauh perkembangan Pramuka Garuda di Sulawesi Selatan. Saya melihat belum adanya konsistensi di dalam proses pencapaian. Segera dibentuk tim penilai Pramuka Garuda di tingkat cabang. Kalau tidak dengan cara ini, maka menunggu gugus depan melakukan itu saya Jadi yang jelas semua stakeholder harus terus melihat ke depan tentang apa sih sebenarnya Pramuka Garuda ini, apakah betul-betul harus kita komitmen dengan itu. Kemudian Pramuka Garuda ini kan Kak saya kira sudah banyak di Sulawesi Selatan seperti itu kan. Iya. Nah ini tapi beberapa orang itu tidak tahu setelah Pramuka Garuda mau kemana misalnya. Ya. Apakah ada wadah sebenarnya Kak untuk menaungi seluruh pramuka Garuda yang sementara Pramuka Garuda atau sudah mencapai umur pramuka dewasa seperti itu? Apakah ada perhimpunannya? Ya. Jadi begini nih. Pramuka Garuda ini kan pencapaian tertinggi, the highest scout level. Jadi the highest scout ranking tertinggi. Nah, kita sebenarnya punya mimpi besar. Itu di waktu saya di Kuarnas juga sudah begitu mimpi besarnya, bahwa 2045 ketika Indonesia emas itu pada semua level dan strata pemerintahan yang pegang itu sudah alumni sudah Pramuka Garuda, artinya pernah menjadi pramuka dan mencapai Pramuka Garuda, maupun dia misalnya lurah, camat, bahkan sampai presiden. Kita bisa melihat kemarin misalnya Amerika, Joe Biden seorang Pramuka Garuda kan. Nah, itu kan mereka betapa bangganya pramuka di sana mengatakan bahwa my president is a Eagle Scout. Presiden saya adalah Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda ini kan sesuatu yang fakta yang membuktikan bahwa setiap orang itu pernah mencapai level tertinggi. Nah, ini satu-satunya yang bisa membawa kita ke kenangan masa lalu adalah Pramuka Garuda ini ya. Nah, makanya tahun 2008 di Brunei itu para pencapai Pramuka Garuda yang sudah pegang pimpinan kuartir kumpul di Brunei. Bikin satu wadah yang disebut dengan atas. Atas ini kan dia diambil dari bahasa Melayu sebenarnya atas. Persis identik dengan posisi Pramuka Garuda yang sudah level atas. Tapi dia adalah kepanjangan dari Association of Top Achiever Scout ya. Perhimpunan pencapai level tertinggi di gerakan pramuka. Nah, atas. Nah, disitulah berkumpullah orang-orang yang pernah mencapai Pramuka Garuda. Kalau seperti kita tahu bahwa di dunia ini kan hampir semua negara sudah ada, ya. Kalau di ASEAN itu kita sudah hampir punya semua. Jadi kalau di Indonesia kita kenal Pramuka Garuda, kalau di Filipina itu Eagle Scout, di Malaysia Pramuka Raja, di Brunei Pramuka Sultan, kalau di Thailand King Scout. Nah, kalau di negara lain lagi misalnya kalau di Korea itu namanya Tiger Scout, Jepang Fuji Scout. Kalau di India namanya Bragaspati, kalau di Sri Lanka President Scout, kalau di Maldives President Scout. Kemudian kalau kita ke Amerika Eagle Scout, kalau di Inggris Queen Scout, kalau di Brasil Galera de Patrio namanya, Galera de Patrio. Kemudian kalau di Afrika ada namanya Springbok itu Pramuka Garuda untuk di Afrika Selatan, di Tanzania. Nah, itu ada semua. Nah, itu kemudian akhirnya sekarang adalah atas. Nah, itu pusatnya kemudian di Hong Kong ya. Nah, para Pramuka Garuda ini supaya bisa merasa tetap menjadi bagian dari proses keberhimpunan ini, akhirnya masuklah mendaftar, tetapi masih proses pengajuan lamaran keanggotaan. Nah, untuk mendapatkan nomor ID. Tetapi ID ini tidak akan berhenti sampai di sini. Orang yang punya nomor ID atas setelah melalui semua syarat pembuktian itu tidak serta-merta bisa menggunakan patch atas ini. Dia harus melalui satu proses yang disebut dengan inaugurasi. Inaugurasi inilah yang menjadi momentum di mana seorang anggota atas atau Pramuka Garuda yang sudah terdaftar di atas resmi menggunakan semua
ornamen-ornamen atas ya, seperti dan ini kan ya baru-baru ini Ya. pertama kali di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur ya. Ya, betul. Kita di Maros bikin inaugurasi atas. Pesertanya 70 orang dan alhamdulillah dihadiri langsung oleh Koordinator Eksekutif Atas Indonesia Kak Ari Wasadi ya. Baik. Nah, itu. Baik Kak, terkait masalah atas nih Kak ya. Apa sih sebenarnya, adakah kegiatan-kegiatan khusus setelah menjadi anggota atas ini? Apakah bisa dibuatkan misalnya kegiatan untuk melakukan pembinaan misalnya seperti itu Kak? Jadi atas ini kan sekedar wadah berhimpun. Jadi apa yang menjadi kegiatan atas itu lebih pada ajan nostalgia, gathering, kumpul-kumpul. Jadi dia tidak lagi menjadi bagian dari sebuah kegiatan operasional, tapi sifat kegiatan atas hanya bagaimana membaharui semangat. Jadi makanya di setiap kegiatan selalu ada acara atas gathering, kumpul-kumpul. Kemudian di situ mungkin kita bagian daripada jaspannya gembira, kita siapkan ada patch atas, ada badge atas, sehingga itu menjadi membaharui kembali semangat kita. Nah, kita berharap sebenarnya Sulawesi Selatan ini yang sudah begitu banyak Garudanya, maksimalkanlah ikut mendaftar kembali di atas, kemudian ikut inaugurasi kalau ada inaugurasi, supaya kita bisa tampil juga membawa satu kenangan atas di seragam kita. Karena jujur saja deh, tidak ada satu kenangan di Pramuka yang bisa kita bawa kecuali atas. Nah, kalau kalian melihat seorang bermanik kayu, ya, kalian melihat dia pasti ini seorang pelatih. Tapi tidak ada gambaran di pelatih ini bahwa dia pernah peserta didik. Ya kan? Ya. Karena orang bisa jadi pembina, ya bisa langsung KMD. masuk UNEM, wajib harus ikut KMD. Akhirnya karena enak jadi pembina, Ya. padahal dia belum pernah peserta didik. Nah, kemudian dia jadi pembina Manikayu 4, dia tidak ada kepastian bahwa mereka pernah menjadi peserta didik. Tapi kalau ada yang pakai atas, Nah, sudah pasti dia. sudah pasti mereka itu adalah orang yang ikut proses peserta didik dan mencapai the highest scout level yang disebut dengan atas itu kan. Pramuka Garuda. Karena dia mendaftar di atas. Nah, itu. Nah, makanya itu yang menjadi sedikit eksklusif. Nah, itu atas itu. Ya. Baik Kak, melihat tadi kan kakak sendiri mengatakan kalau kita pernah mengadakan 1000 Pramuka Garuda. Iya. Gitu. Apakah dengan 1000 Pramuka Garuda ini mampu menaikkan kualitas Pramuka Garuda yang ada di Sulawesi Selatan, atau bahkan menurun karena melihat Pramuka Garuda yang dilantik pada saat itu tidak mengembangkan bina dirinya secara masif, artinya dia tidak berkelanjutan. Dia berhenti di situ. Inilah yang harus menjadi bahan evaluasi kita semua. Apakah setelah 2010 itu ketika kita mengukuhkan lebih 1000 Pramuka Garuda, kemudian terjadi peningkatan Garuda selanjutnya? Ternyata tidak. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa ternyata untuk memahami bagaimana meningkatkan jumlah Pramuka Garuda, tidak ada jalan lain, harus penguatannya pada gugus depan. Gugus depan yang kuat tentu kalau pembinanya bagus. Nah, pembina bagus ini tentu bagus kalau dia lahir dari proses kursus yang bagus. Ya. Nah, harusnya ya di kursus mahir dasar, mahir lanjutan, kemudian pelatih dasar, persoalan yang berkaitan dengan Pramuka Garuda ini harus mendapatkan porsi yang lebih dalam. Supaya setiap orang, terutama ketika menyusun RTL, ya, rencana tindak lanjut seorang pelatih atau pembina, harus di situ salah satunya adalah menghasilkan Pramuka Garuda. Nah, seorang yang sudah KML tidak menghasilkan Pramuka Garuda, jangan ditandatangani Nara Karya 2-nya untuk menggunakan mahir ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka itu baru akan terasa bahwa terjadi peningkatan mutu maupun kuantitas daripada Pramuka Garuda. Kalau yang kita bercermin ke belakang, ya saya kira saya tidak. Karena terbukti dari 2010 itu 1.600 kalau nggak salah ingat. Yang ikut inaugurasi kemarin, ya, ada itu kan? Iya Kak. Dari 2010 itu? Iya. Atau yang dari UNEM punya, proyek UNEM? Dari 2010. 2010. Nah kan berarti tidak banyak orang kan? Saya menghubungi semua pelatih di cabang-cabang waktu saya mau lakukan inaugurasi. Mereka tidak punya data lagi di mana anak didiknya yang pernah diinaugurasi dilantik Pramuka Garuda berada. Dan sebagian kecil, sebagian besar malah sudah tidak aktif berpramuka. Ya. Ya, jadi intinya Kak, masih kurang ya Kak minatnya untuk
untuk terjun langsung atau istilahnya mengupgrade dirinya untuk masuk Pramuka Garuda ya Kak? Iya, karena kan sosialisasi yang kurang bagus dari pembinanya. Harusnya kalau saya mendorong adik-adik jangan berhenti pada tingkat laksana saja. Karena saya ambil contoh diri saya. Saya ketika laksana, saya berusaha jadi pramuka penegak Garuda. Saya tidak pramuka siaga Garuda karena pada saat itu belum ada Garuda. Iya kan? Saya kan siaga tahun 73 sampai tahun 77. Garuda ada nanti tahun 80. Jadi 80 saya pemegang Garuda Penggalan dan penegak. Pandegan tidak sempat lagi karena kita dari perguruan tinggi. Ya. Jadi Kak, tentang bagaimana sih caranya masuk Pramuka Garuda, kemudian bagaimana aspek penilaiannya, bagaimana pendapatnya Kak Fahri tentang penilaian untuk bisa mencapai Pramuka Garuda ini? Jadi begini, kalau kita dilanjutkan, semua proses pemenuhan syarat itu harus selesai di Gudep. Ya, Gudep. Tetapi proses legalitas formal penganugerahannya itu kan wewenang cabang. Nah, oleh karena itu setiap Gudep setelah mempersiapkan peserta-peserta Pramuka Garudanya, kemudian terpenuhilah setiap orang, itu disampaikan ke kuartir cabang bahwa mohon dilakukan proses pengujian Pramuka Garuda di mana dia sesuai dengan apa yang telah menjadi persyaratan di gugus depan kami. Jadi kompetensi kuartir cabang yang melegal formalkan, mengukuhkan, malah menguji, melantik dan melegalkan. Tapi proses pembenahan, pemenuhan, pencapaian syarat itu gugus depan lah, karena pembina yang harus langsung bersentuhan. Oh iya. Ya. Jadi nah bahkan di dalam proses penilaian pembina langsungnya harus ikut. Cabang harus tetap melibatkan pembina langsung, orang tua, guru di sekolah. Nah karena kan dalam tim penyelesaian Gunung Garuda kan harus semua unsur terpenuhi kan? Ya, harus ada unsur, semua unsur ada. bisa diceritakan Ya. Kak pengalamannya, mengapa bisa ketemu? Ya jadi saya ini alhamdulillah syukur ya, saya hampir semua benua di dunia ini pernah saya Kita kan kemarin sudah gathering ke saya itu Dimana? melobi manajemen atas untuk membuka ruang pendaftaran untuk mendapatkan nomor atas itu sedikit Ini lipat. Kak Fahri begitu gagahnya dengan pakaian pramukanya penuh dengan Jadi saya membuat satu baju menjadi baju monumen.